bisa diketahui untuk BTC, ETH sama BNB. Itu yang ketiga itu ya. Terus yang ketiganya, yang papan keduanya itu antaranya SRP, Cardano ataupun Polygon itu ya penurunannya segitu biasanya. Kalau ini kok turun lagi berarti diskon luar biasa, kesempatan bagi kita untuk masuk itu jelas segitu ya. Tapi ingat, jika Anda belinya ke top di atas yang saya sampaikan tadi ini, Anda bagaikan menampani pedang jatuh. Susah sekali kalau peso kan ini pedang jatuh bukan pisau lagi. Sudah turun masuk, turun lagi. Gampang orang ngomong DCE, DCE. Udah DCE berapa kali, turun lagi 3 tahun DCE berapa juta kali uangnya Mardia. Gampang ngomong DCA, DCE, DCA, DCE, gundulnya anjlok. DCE bolak balik. Ini setelah saya dengan analisa Mas Bro, dengan kesimpulan sendiri tanpa dari tutorial lain ataupun dari berita-berita lain. Kan hari ini saya nggak membahas berita-berita, nggak membahas proyek-proyek. Itu bisa diketahui dalamnya seberapa itu. Pertama BTC, ETH sama BNB ya, yang papan satu. Papan duanya SRP, Polygon sama Cardano. Itu yang jelas. Kalau yang lainnya Anda bisa nampanin pedang jatuh, sudah turun, turun lagi, sudah turun, turun lagi. Itu ya, sampai berapa penurunannya itu bisa ancur-ancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat-selamatan, selamat selumun selamat. Mudah-mudahan yang nonton video ini jadi selamat dari sangkut, selamat dari penyakit, selamat dari dompet kering, selamat dari segala selamat-selamatan. Berjumpa lagi, bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut yang gak karuan. Yang mana hari Minggu ini kan seharusnya hari libur, tapi Mas Bro tetap mengudara. Makanya jangan serius melulu, nanti apa namanya cepet tua. Ya sekali-kali hari ini belekutakan sontol kenyot acak kadut karena ini hari libur pada mining clone ya. Tentu jangan serius mulu. Kalau serius melulu kayak batu jepetut ya, aduh kacau ya, jadi cepet apa namanya tua. Jadi sekali-kali karena ini hari libur ya, nggak usah serius-serius. Kalau serius-serius juga kondisinya lagi turun gelongsor kayak prosotan TK ya sekali-kali hari ini acak kadut banyak canda nggak apa-apa ya. Ini hari Minggu kan. Oke, setuju, saya lanjutkan. Tapi tetap masih dalam relnya membahas kripto, bukan membahas perempuan. Anda pikir aja perempuan mulu. Aduh. Yang lamanya kan udah saya sampaikan untuk hari ini. Judulnya aja jurus mabok bacul buntung meme coin. Maka hari ini belekutakan. Yang suka tawa, yang suka canda ya silakan ngakak. Jangan ditahan-tahan, giginya biar kelihatan. Yang giginya emas kelihatan, yang giginya ompong kelihatan, yang giginya cuma sebelah kelihatan. Berkah bagi orang yang nggak punya gigi, nggak beli odol, menghemat bisa ditabung. Aduh kacau betul-betul ya. Hari ini walaupun Mas Bro banyak bercanda untuk hari ini, tapi tetap akan membahas mana basic bermain kripto. Walaupun cengengesan, cengar-cengir, tapi ini masalah sepele, tapi sebetulnya maknanya dalam, bisa menyelamatkan Anda dari sangkut yang fatal. Apakah itu? Coba ditebak apaan tuh? Diam dulu ya, diam, pejamkan mata, lus apa lagi? Aduh, bilangnya kemana-mana. Jadi saya akan membahas basic kripto, bermain kripto, terutama untuk pemula. Hati-hati ya, jangan bermain di meme coin. Ya, kalau meme coin ya portonya sedikit aja, cerit gitu kan. Mas Bro udah saya jelaskan. 80% masuk di BTC, 15% masuk di altcoin, 5% masuk di meme coin. Terserah Anda meme coin yang mana yang Anda selera ya. Selera kan berbeda-beda. Ada yang seneng janda pirang, ada yang seneng body gitar. Lagi kemana-mana lagi nih kacau.
Jadi saya akan memberikan langsung pengarahan hari ini. Saya nggak akan menyajikan berita-berita hari ini. Berita banyak banget, project banyak banget, ada Cardano, ada SRP. Waduh, pokoknya kalau saya kantongi, saya karung itu untuk seharian suntuk ya, nggak akan selesai saya bahas berita. Tapi ujung-ujungnya intinya longsor, intinya sangkut ini yang akan lebih penting lagi bro. Basicnya cara bermain kripto, jurus maboknya bajul buntung meme coin sesuai dengan judul, tidak melenceng dari judulnya, kacak kadut. Gini ya, jangan Anda samakan antara meme coin, BTC, apalagi top CMC 10 dibandingkan dengan meme coin ataupun top CMC yang di atas 20 ke atas. Jangan, saya katakan jangan. Ini dengerin supaya Anda ngerti, simak baik-baik. Basicnya bermain kripto itu untuk TA, analisa dan sebagaimana yang lainnya macam-macam itu. Yang pertama itu yang bisa di TA, yang bisa diprediksi, yang bisa diraba-raba, diterawang ya dengan rekom jejak ataupun historinya. Itu satu BTC, kedua ETH, ketiga BNB. Ngerti? Itu yang tingkat satunya. Tingkat duanya ada di SRP, ada di Polygon, ada di Cardano. Itu menurut pandangan saya. Kalau yang lainnya Mas Bro, yang lainnya nggak usah, nanti dulu, nanti saya jelaskan di sini. Kalau menurut bisa dilihat dari data ataupun analisa daripada TA. Jika Anda masuk di meme coin ini judulnya ya, belum top CMC, belum meme coin ya, itu nggak bisa di TA secara jelas penurunannya sampai berapa. Itu nggak jelas. Beda kalau penurunan yang gandul-gandul itu ya, ini beda. Kalau penurunan daripada ataupun bottomnya yang namanya meme coin itu hati-hati sekali. Sudah turun lagi, sudah turun melorot lagi, sudah turun gelongsor lagi. Mau berapa kali di CE, mau berapa ratus kali di CE, uangnya ada. Itu nggak jelas penurunannya sampai berapa. Yang namanya depnya aja megang koinnya masih bejibul, yang mana market capnya kecil, orang pada cabut, pada lari, nggak ada investornya, bisa rungkat, bisa habis. Makanya Anda bagaikan nampani pisau jatuh. Kelihatannya sudah turun lagi, sudah turun lagi, tambah turun lagi. Itu yang repot di situ, itu yang namanya meme coin ya. Sekarang yang kedua adalah top CMC yang di atas daripada 10. Tadi saya sudah mengatakan yang pertama kan BTC, ETH, sama apa itu BNB. 3 itu yang papan satunya, top satunya ya, 3 koin itu bisa diprediksi bro, jelas bisa. BTC penurunannya itu berapa itu ketahuan ya, bottomnya itu jelas, nggak mungkin sampai 99% penurunannya, bahkan koma. ETH juga jelas ya, kemarin berapa, 12 juta ataupun 16 juta waktu tahun 2021 ataupun 2020 itu awal-awal sebelum market juga segitu harganya, saya mengikuti. BNB juga begitu, 28. Ini kemarin bottomnya di tahun ini 28 ya. Setelah dari kemarin turun di bottomnya ketika BTC kemarin 250-an juta, BNB juga begitu, sekitar 28-25 lah. Secara tepatnya saya nggak pas, pokoknya intinya kisaran segitu ya. Waktu tahun 2021 sebelum market saya juga sama, BNB harganya segitu. Jadi bottomnya bisa dipelajari, itu titik bottom, mungkin harga terendah di situ, isinya holder, orang sudah tidak akan jual lagi, bahkan mungkin ditahan sama sisi untuk BNB, ETH ya sama Vitalik gitu. Kalau BTC turun kan banyak rebutan di sentral, nggak ada yang punya. Makanya kelihatannya kalau udah turun banget orang pada masuk, ya udah di situ bottomnya bisa diketahui, masih mending. Terus apalagi yang papan kedua
top CMC tapi yang kelas keduanya, maka saya menjagokan cuma 6. Yang kelas 2-nya itu SRP, Polygon ya, sama dengan apa namanya Cardano, itu penurunannya udah ketahuan segitu ya, paling ya beda-beda tipis. Waktu Cardano emang ini agak bantingannya agak dalam. Itu sebelum bull market tahun 2021 itu saya lihat sendiri juga sekitar areal 7.000-an itu SRP ya, Polygon sama, Cardano sama, Sarser itu 3 koin itu mungkin bottomnya segitu. Ini kejadian lagi segitu. Kalau ini turun lagi sudah nggak jengking banget, harga murah, udah rebutan barang. Jadi sudah kelihatan kalau Anda masuk yang 6 itu ya, itu bisa dipelajari dikit demi sedikit, nanti Anda akan tahu ini waktunya masuk, ini waktunya jual untuk yang scalpingannya. Tapi yang untuk long investnya ya nanti 4 tahun sekali nunggu bull market pas hajatannya BTC ya, paham? Ini walaupun canda juga saya membahas juga agak serius juga supaya Anda nggak acak kadut ya Mas Bro, agak pinter dikit ya. Terus yang selanjutnya sebagai contoh, kalau yang lain kan banyak, saya ambil contoh ya Algorand. Algorand itu pada waktu itu, ini Algorand ya, harganya sekarang berapa? Cuma 1.400. Pada waktu itu sampai 30, hampir 40.000. Waktu lagi tenar-tenarnya hebat-hebatnya nih Algorand ya, saya aja membeli di harga 28.000, tapi ini penurunannya sampai 1.400 rupiah. Ini banyak kejadian ini yang orang pada tertikam habis-habisan kena glongsornya koin Algorand ini menjadi sangkuter sangatlah banyak ya, karena yang namanya top CMC yang di atas daripada 6 yang saya sebutkan tadi itu penurunannya gila-gilaan. Kalau kita sudah turun DCE lagi, turun DCE lagi, turun DCE lagi, akan sampai kapan kita DCE dan uangnya akan sampai berapa kita punya uang? Masalahnya yang model koin-koin seperti ini ada masa tenarnya dan juga ada masa redupnya. Begitu turun jauhnya edan-edanan sampai margiah aja loncat-loncat, paham ya? Apalagi ada lagi Solana itu kan harganya 3 juta lebih pada waktu itu. Sekarang harganya receh sekali. Itu yang namanya susah diprediksi. Hati-hati. Ini kelihatannya memang sepele yang saya bahas hari ini. Lah ngapain kita bahas project semua sangkut gara-gara project. Semua pada sangkut. Apalagi penurunan market yang lagi seperti ini. Berita Mas Bro, berita banyak sekali. Saya bahas seharian nggak akan selesai. Nggak ada yang jelek, bagus-bagus semua. Project baru banyak. Cardano projectnya juga mantap. SRP juga iya. Waduh, apalagi ETH, Vitalik itu waduh gila-gilaan kalau melihat daripada project. Akan tetapi project itu nggak ada ngaruhnya dikit sesuai dengan demand keuangan yang masuk. Ini yang saya bicarakan basic bermain kripto. Nanti hati-hati, Anda harus bisa mempelajari yang lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi. Berisik nari, nggak tahu orang lagi ngobrol apa lagi ngomong, lo ikut-ikutan. Udah tahu malam, udah kacau di sini, udah kacau di burung. Maaf ya, ini biasa mengganggu burung Mas Bro. Bukan burung yang Mas Bro yang itu, ini burung betul yang punya apa bulu, itu punya bulu. Ini beda, ini bulu yang bisa terbang, yang nggak nyangkut. Kacau ya, seperti itu, paham ya? Jadi saya jelaskan, saya ulang sekali lagi karena ini hari Minggu, ngapain bahas project, bahas yang macam-macam. Intinya lagi pada sangkut, harga lagi turun semua ya. Jadi yang pertama bisa diprediksi, tapi yang bisa prediksi ini yang IQ-nya tinggi, yang punya perasaan dalam, punya indera ke-6 ataupun ke-10. Tapi kalau Anda inderanya hanya ketiga ya susah. BTC, ETH, BNB ketiga itu setelah saya amati daripada tahun-tahun sebelumnya itu penurunannya itu sudah bisa diketahui berapa harga demand terkuatnya itu orang serok itu udah kelihatan. Oh segini nih penurunannya. Kalau tepatnya sekali ya enggak, ya beda-beda dikit tuh enggak masalah, yang penting kisaran segitulah.
bisa diketahui untuk BTC, ETH sama BNB. Itu yang ketiga itu ya. Terus yang ketiganya, yang papan keduanya itu antaranya SRP, Cardano ataupun Polygon itu ya penurunannya segitu biasanya. Kalau ini kok turun lagi berarti diskon luar biasa, kesempatan bagi kita untuk masuk itu jelas segitu ya. Tapi ingat, jika Anda belinya ke top di atas yang saya sampaikan tadi ini, Anda bagaikan menampani pedang jatuh. Susah sekali. Kalau peso kan dikit, ini pedang jatuh bukan pisau lagi. Sudah turun masuk, turun lagi. Gampang orang ngomong DCE. Udah DCE berapa kali, turun lagi 3 tahun DCE berapa juta kali uangnya Mardia. Gampang ngomong DCE gundulnya anjlok, DCE bolak balik. Ini setelah saya dengan analisa Mas Bro, dengan kesimpulan sendiri tanpa dari tutorial lain ataupun dari berita-berita lain. Kan hari ini saya nggak membahas berita-berita, nggak membahas proyek-proyek. Itu bisa diketahui dalamnya seberapa itu. Pertama BTC, ETH sama BNB ya, yang papan 1. Papan 2-nya SRP, Polygon sama Cardano. Itu yang jelas. Kalau yang lainnya Anda bisa nampanin pedang jatuh, sudah turun lagi, sudah turun lagi. Itu ya, sampai berapa penurunannya itu bisa ancur-ancuran. Harga daripada Asia Infinity harganya 3 juta lebih pun sekarang habis harganya. Apalagi yang tadi saya sebutkan, Algorand harganya 40 ribuan sekarang 1000. Itu bagaimana itu? Kalau yang di atas dari 6 itu. Yang selanjutnya apa? Banyak, termasuk ini Solana juga sama, jatuhnya turunnya nggak karuan ya. Jadi alasannya sekarang, alasannya kenapa alasannya? Alasannya market capnya kecil, investornya sedikit ya. Jadi setiap ada yang buang, nggak ada yang nampani, malah takut ikut buang ya begitu. Tapi kalau barang yang bagus-bagus yang namanya saya sebutkan tadi, demandnya kuat, market capnya gede, banyak yang suka, banyak yang investasi di situ, duitnya di situ banyak berjibul. Ketika barang itu turun, kemudian ada yang nampanin, makanya nggak begitu ngelongsor edan-edanan. Dan yang lebih penting lagi, dia punya sosok jutawan Ethereum, Vitalik yang akan menahan harga bisa, dan paus-pausnya di situ kerjasama. BNB yang akan menahan harga, CZ ya, jelas ya. Jelas. Cardano ya paling tidak selalu turun sekali. Yang namanya Cardano juga punya holder marketnya, capnya gede, punya Charles Hoskinson. Tanpa kita tahu, dia paling tidak ya ditahan juga harganya. Jelas semua ada, apalagi SRP, Ripple. Kalau yang lainnya nggak jelas. Anda nampanin pedang jatuh ini kelihatannya sepele pembicaraan di minggu pagi ini, tapi ini kalau Anda ingin mempelajari yang dalam, investasi yang dalam, Anda yang bisa diketahui dalamnya sampai berapa, orang masuk sampai berapa, itu paling ya beda-beda tipis. Namanya analisa nggak pas betul kayak masuk pas itu enggak ya. Ya Anda masuknya Bitcoin, analisanya sama ETH ya, rekam jejaknya sudah bisa diketahui sama BNB. Itu untuk tahun-tahun berikutnya nanti ke depan ya. Terus yang papan kedua, papan atas yang kedua adalah SRP, Cardano sama Polygon. Itu aja. Itu pun nanti saat bull market pas halving BTC ke-6 itu dulu yang akan naik, dulu dan akan bertahan agak lama. Kalau yang lainnya ya duel, tapi nanti sekali buanting habis ngeleprek. Saya rasa paham ya. Karena ini hari Minggu, cukup sekian saja. Anda mudah-mudahan ngerti yang saya bicarakan ini, bahwa hati-hati ketika Anda masuk di meme coin, apalagi meme coin yang namanya top CMC di atas 6 yang saya sebutkan tadi, itu juga bisa kita nampanin pedang jatuh. Penurunannya nggak ada yang ngerti, karena koin ada masa tenarnya, ada masa redupnya, tergantung daripada investor. Apalagi kalau yang debtnya kere, mengandalkan dari investor. Kalau investornya lari, habis dia untuk makan jualan koinnya, tinggal cetak Anda yang koet. Ya, cocok subscribe
ya. Kalau yang nggak mau ya kebangetan. Saran saya itu aja untuk pagi minggu ini. Yang positifnya Anda ambil, yang negatifnya Anda buang, terserah Anda buang kemana. Yang namanya Mas Bro manusia sama seperti Anda, nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap semangat. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.